like sun on my skin. So this is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Perkenalkan, nama saya Albada Sisar Maulana dari kelompok 5. Di topik kali ini kita akan membahas mengenai topik negosiasi arsitektur yang berada di wilayah Medan, khususnya perpaduan gaya kolonial dan juga Melayu. Hari ini kita sudah berada di bangunan yang merupakan ikonik di Tanah Deli, yaitu adalah Istana Maimun, yang merupakan dibangun langsung oleh Sultan Makmun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Di sini ada banyak sekali perpaduan gaya arsitektur. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita bedah bersama-sama. Secara administratif, Istana Maimun ini terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Berdiri megah di jantung Kota Medan, Istana Maimun adalah monumen hidup yang merepresentasikan puncak kejayaan ekonomi dan juga politik Kesultanan Delhi. Dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, istana ini dirancang oleh seorang arsitek tentara Belanda, Kapten Theodor van Oort. Sejak awal pembangunannya, Sang Sultan memiliki visi politis yang kuat, yaitu melambangkan kedaulatan identitas Melayu namun tetap sejajar dengan standar kemodernan Barat. Disinilah proses negosiasi arsitektur itu terjadi. Istana Maimun bukan sekedar bangunan tiruan Eropa, melainkan sebuah ruang hibrida. Arsitektur kolonial Barat dipaksa tunduk pada iklim tropis Medan melalui penerapan selasar lebar dan tritisan pelindung badai. Unsur visual tradisional seperti atap limasan dan dominasi warna kuning Melayu berpadu harmonis dengan konstruksi bata masif dan pilar-pilar melengkung tapal kuda yang mengadopsi langgam Islam Moorish. Negosiasi ini merambah hingga ke detail terkecil interiornya. Di langit-langit Balairung, pola kubisme India Mughal berpadu anggun dengan ukiran ornamen lokal seperti pucuk rebung yang menyimbolkan kemuliaan dan pertumbuhan. Kemakmuran era tembakau kala itu juga memungkinkan Sultan untuk mengimpor marmer mewah yang langsung dari Italia serta lampu-lampu gantung kristal dari Prancis, menciptakan ruang publik yang ekletik sekaligus berwibawa. Namun, waktu membawa metamorfosis fungsi. Jika dulunya lantai 2 merupakan area publik yang sakral untuk upacara adat kesultanan, hari ini ruang utamanya telah bernegosiasi dengan zaman, menjadi museum hidup dan area komersial adaptif. Upaya pelestarian ini menjadi bukti bahwa arsitektur tradisional tidak pernah mati. Ia hanya terus bernegosiasi demi mempertahankan memorinya di tengah modernitas kota. Itu dia teman-teman, kita udah masuk nih. Kita lihat bagaimana dia gaya perpaduan arsitekturnya. Nah, tapi itu masih titik awal. Nah, selain Istana Maimun, kita masih punya banyak bahasan lainnya, punya banyak contoh bangunan yang punya gaya perpaduan arsitektur lainnya. Nah, kita lanjutnya nih teman-teman ke bangunan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ahoy. Pada bagian selanjutnya, saya Valiandika Alamsyah akan memperkenalkan kalian pada rumah panggung Melayu yang ada di Kota Medan, tepatnya di Silalas di dekat Jalan Haji Adam Malik. Nah, rumah ini memadukan arsitektur Melayu dengan arsitektur kolonial atau modernisasi. Nah, ini dia rumah panggungnya. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita bedah bersama.
Di tengah perkembangan kota Medan yang semakin modern, masih berdiri sebuah rumah panggung Melayu di kawasan Silalas. Rumah ini menjadi saksi bagaimana arsitektur tradisional bernegosiasi dengan perubahan zaman. Rumah panggung Melayu Silalas ini berada di Gang Peringatan nomor 94, kawasan sekitar Jalan Haji Adam Malik, Kota Medan, di dekat Sungai Deli. Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar dan penyewa sebelumnya, rumah ini diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1900-an dan pernah dihuni oleh beberapa keluarga sebelum akhirnya dialihfungsikan menjadi kafe bernama Ristrito setahun terakhir. Secara visual, rumah ini masih mempertahankan identitas utama arsitektur Melayu, yaitu bentuk rumah panggung. Bentuk ini dipertahankan sebagai identitas lokal serta respon terhadap iklim tropis, di mana lantai bangunan dibuat lebih tinggi dari tanah untuk mengantisipasi banjir. Kita juga masih dapat melihat elemen khas Melayu lainnya, seperti tingkap panjang berlangkan, yaitu jendela yang bukaannya memanjang ke bawah hingga mendekati atau menyentuh lantai, dengan dilengkapi pagar atau railing sebagai pengaman. Elemen ini memungkinkan cahaya dan udara masuk ke rumah secara maksimal. Dinding kayu vertikalnya pun memberikan kesan sederhana namun tetap nyaman untuk iklim tropis. Terdapat ornamen seperti jala-jala dan terali biola yang menjadi simbol kelembutan, harmoni, dan kekeluargaan dalam budaya Melayu. Sementara di bagian atap, ornamen tunjuk langit atau selembayung masih dipertahankan sebagai identitas visual rumah tradisional Melayu. Namun di balik identitas tradisional tersebut, terlihat adanya pengaruh kolonial dan modernisasi pada rumah ini. Salah satunya terlihat pada penggunaan pondasi umpak beton dengan bentuk pedestal berprofil yang menggantikan sistem kayu tradisional. Penggunaan kaca pada jendela, kaca patri, hingga jerjak besi menunjukkan adanya adaptasi terhadap kebutuhan keamanan dan kenyamanan modern. Negosiasi arsitektur juga terlihat pada bagian kolong rumah panggung yang kini ditutup dengan dinding beton dan difungsikan sebagai gudang. Lalu, tangga kayu tradisionalnya pun telah berubah menjadi tangga beton berlapis keramik. Selain itu, area belakang rumah mengalami pelebaran untuk memenuhi kebutuhan ruang servis, seperti dapur, kamar mandi, dan gudang yang lebih praktis bagi kehidupan urban masa kini. Dari segi denah, rumah panggung ini memiliki 3 bilik utama, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, dan area servis yang terdiri dari ruang belakang, dapur, dan kamar mandi yang tidak panggung atau level lantai yang menurun. Saat rumah ini dijadikan kafe Ristrito, ruang-ruang depan seperti ruang tamu, ruang keluarga, dan juga 2 bilik di depan difungsikan sebagai area komersil. Sedangkan bilik di belakang dan juga area servis yang meliputi ruang belakang dan dapur dijadikan area privat yang hanya boleh dimasuki oleh penghuni dan pengelola kafe. Sedangkan kamar mandi menjadi zona umum yang bisa dimasuki siapa saja. Hal ini didukung dengan posisinya yang langsung menghadap ke area luar rumah. Untuk saat ini, rumah tersebut sedang direnovasi dan nantinya direncanakan kembali menjadi kafe dengan identitas yang baru. Interiornya pun banyak berubah. Beberapa sekat dibongkar, dapur diperbesar, dan kamar mandi yang diperluas. Namun pastinya, wajah utama rumah panggung Melayu tetap dipertahankan. Rumah panggung Melayu Silalas ini menjadi contoh bagaimana budaya dan modernisasi tidak selalu saling menghilangkan, tetapi bisa saling bernegosiasi. Di tengah tekanan perkembangan kota dan komersialisasi, rumah ini tetap mempertahankan identitas Melayunya, sekaligus beradaptasi agar tetap relevan bagi generasi sekarang.
Nah, begitulah teman-teman tentang penjelasan di rumah panggung Silalas ini. Namun kita tak habis di sini, masih ada pembahasan di titik selanjutnya. Dadah. Halo, salam sejahtera. Ahoy. Perkenalkan, nama saya Michael Richard. Di sini kita berada di kantor Putra Geraha Mandiri yang berada di Jalan Adam Malik di Kota Medan. Nah, berikut ini saya nanti akan menjelaskan mengenai bagaimana sih proses negosiasi arsitektur pada bangunan Melayu kolonial. Berikut ini penjelasannya. Di tengah deru pembangunan dan kepungan gedung-gedung beton modern di Kota Medan, tersisa satu cerita masa lalu yang menolak untuk punah. Inilah kantor Geraha Putra Mandiri, sebuah bangunan yang mulanya merupakan rumah panggung khas Melayu sejak berdiri tahun 1920-an di perkampungan Mandailing. Berusia 1 abad, rumah tinggal ini menghadapi tantangan besar ketika sang pemilik ingin mengalihfungsikan menjadi ruang perkantoran modern. Di tangan arsitek Ramadhani Dwi, tantangan teknis pun dimulai. Bagaimana memperkuat struktur bangunan tua agar mampu bertahan hingga puluhan tahun ke depan sekaligus memenuhi kebutuhan ruang kerja. Sekat-sekat bangunan masa lalu dilepas, menciptakan ruang kerja terbuka yang fleksibel dan luas. Prinsip utama proyek ini adalah mempertahankan orisinalitas. Struktur bangunan yang hanya berupa bata dan kayu kini diperkuat secara struktural menggunakan penopang besi. Atap seng kuno yang panas diganti dengan material kayu yang lebih natural. Warna-warni cat lama dikupas habis melalui proses yang panjang demi mengembalikan warna kayu asli yang autentik. Bahkan lantai dasar yang awalnya sangat rendah dan hanya memiliki fondasi setinggi 40 cm harus digali lebih dalam dan dicor semen agar air tanah tidak naik, menciptakan ruang kerja baru yang nyaman bagi manusia modern. Menariknya, elemen tambahan seperti tangga dan kanopi sengaja menggunakan material besi modern, sebuah kontras yang jujur agar setiap pengunjung tahu mana bagian bersejarah dan mana bagian yang baru. Memakan waktu restorasi selama 1 tahun. Mahakarya ini sukses menyabet penghargaan bergengsi IAI Awards 2018. Nah, ini adalah kondisi denah existing. Jadi bangunan yang aslinya itu ada di sini tuh. Dan ini sampingnya ini ada bangunan kayak bangunan tambahan, nih ada sumur, ada dapur dulunya. Jadi gen yang itu kita anggap itu tidak signifikan ya. Bangunan itu dulunya mungkin tambahan dari kebutuhan dari bangunan utama gitu ya. Kantor Geraha Putra Mandiri membuktikan bahwa masa lalu dan masa depan tidak harus saling meniadakan. Mereka bisa hidup saling berdampingan secara harmonis, menjaga identitas di tengah derasnya modernitas. Sekian dari pembahasan bangunan kantor Geraha Putra Mandiri. Kita bakalan pindah ke bangunan selanjutnya. Tetap bersama kami. Salam sejahtera, ahoy. Sekarang kita sudah berada di Masjid Al-Osmani yang adalah dibangun sama dengan adanya Istana Maimun. Kita akan belajar lebih lagi mengenal bagaimana pengaruh kolonial terhadap budaya Nusantara contohnya Melayu. Kita akan bahas lebih dalam lagi secara bersama. Ayo kita bahas bersama teman-teman. Bisa dilihat, Masjid Al-Osmani masih dilestarikan secara arsitektural, berupa bentuk ornamen yang memiliki keterikatan dengan Melayu ataupun dari banyak budaya lainnya. Bisa lihat juga dari konsep-konsep portiko khas Belanda kolonial pada area kiri dan kanan. Ada juga tiang-tiang yang berasal dari Masjid Cordoba Spanyol, menyimpulkan bahwa bangunan ini mengalami negosiasi yang berhasil dari bangunan-bangunan kolonial dibawa ke Melayu. Pada Masjid Al-Osmani terdapat teras
yang menggunakan pilar-pilar lengkungan yang berbentuk lengkungan tapal kuda, persis seperti yang ada pada Masjid Cordoba di Spanyol. Bisa dilihat pada Masjid Al-Osmani, mereka menggunakan desain arsitektur Melayu yang sangat kental, yaitu lebah bergantung. Pintu daripada Masjid Al-Osmani, selain ditutupi dari kaca, mempertahankan bentuk utama, yaitu berasal dari akulturasi budaya Tionghoa, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Interior bangunan Al-Osmani diisi oleh banyak ornamen-ornamen. Ada dari Cina, Eropa, Timur Tengah, India, Persia, dan beberapa yang lainnya. Ada beberapa motif yang dapat kita lihat, yaitu contoh motif itik sekawan, ada motif kaluk pakis, motif cengkeh, dan ada juga motif pucuk rebung. Kita sudah paham bagaimana pengaruh arsitektur kolonial terhadap arsitektur Melayu yang tercermin pada Masjid Al-Osmani. Namun kita tidak berhenti sampai situ, kita akan menggali lagi dan bangun-bangun selanjutnya bagaimana pengaruh arsitektur kolonial terhadap arsitektur Melayu. Mari kita pergi. Tiga. Salam sejahtera, ahoy. Oke, saat ini kita berada di titik terakhir. Kita berada di bangunan pemerintahan. Di sini kita akan mengkaji bersama bagaimana penerapan arsitektur Melayu pada bangunan pemerintahan. Mari kita kaji secara lebih mendalam. Kelurahan Kampung Baru yang terletak di Jalan Brigjen Gatamso sebagai bangunan pemerintahan berhasil menerapkan arsitektur Melayu dalam aspek bentuk atap dan juga bentuk ornamen-ornamennya, tetapi gagal dalam penerapan bentuk warna bangunan, bukaan, maupun bentuk bangunan yang tidak seutuhnya mencerminkan arsitektur Melayu. Kemudian, Kantor Urusan Agama atau KUA Jalan Iskandar Muda sebagai bangunan pemerintahan berhasil menerapkan arsitektur Melayu dalam aspek bentuk atap, bentuk ornamen, dan juga bentuk warna bangunan. Tetapi masih gagal dalam bentuk bangunan maupun bentuk bukaan atau jendela. Ketiga, Kantor Camat Medan Petisah yang terletak di Jalan Iskandar Muda. Bangunan ini berhasil menerapkan arsitektur Melayu dalam bentuk atap dan ornamen meskipun tidak begitu banyak. Tetapi dalam aspek warna, bukaan maupun bentuk bangunan, bangunan ini cenderung dapat dibilang gagal karena tidak seutuhnya mencerminkan arsitektur Melayu. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu Dewan Kerajinan Nasional Sumut. Bangunan ini sangat gagal dalam menerapkan arsitektur Melayu karena bentuk bangunannya, warna bangunannya, bukaan maupun ornamennya yang sudah sangat modern dan sama sekali tidak mencerminkan arsitektur Melayu. Tetapi ada satu aspek, yaitu bentuk atap yang masih mencerminkan arsitektur Melayu. Sekian pembahasan kami mengenai perpaduan arsitektur Melayu dan kolonial. Saya Menyola Brito Selaban dari segmen 5 pemerintahan. Salam sejahtera, ahoy. Saya Michael Richard dari segmen 4 Gerahan Putra Mandiri, ahoy. Saya Valiandika Alamsyah dari segmen Rumah Panggung Silalas, ahoy. Saya Peter dari segmen 3 Sumani, ahoy. Saya Albert Sarmulana dari segmen pertama Istana Maimun, ahoy. Saya Albert Sarmulana dari segmen pertama yaitu Istana Maimun. Tuh 23. Gak ada kau kirim. Aku 30 menit kelar kemarin itu.
Demikian teman-teman, kita bertambah ilmu kita tentang bagaimana pengaruh bangunan kolonial. Dan bodoh, apa sih bahasanya?